Jimin menghiasi edisi April majalah Jepang Era dan dengan cepat menjadi buku terlaris di berbagai platform Jepang. Selama beberapa minggu terakhir, Jimin telah menyapu dunia dengan menghiasi sampul majalah mode yang berbeda karena dunia menunggu album debut solonya yang sangat dinantikan, dan sekarang ia telah memperluas cakupannya ke fitur majalah audiens yang lebih umum sesuai sampul terbaru. Pada 12 Maret, majalah Jepang Era melalui halaman Twitter dan Facebook resminya mengumumkan bahwa Jimin akan menghiasi sampul edisi 3 April yang terdiri dari fitur 12 halaman dan terdiri dari wawancara dan foto, dan diperkirakan akan dirilis ke toko-toko pada 27 Maret. Ini menjadi cover majalah ke-8 Jimin tahun ini. 7 sebelumnya adalah Vogue Korea, Levi's Home Singapura, Levi's Home Malaysia, Esquire Taiwan, Elle Hong Kong, Daman Indonesia, dan W Korea. Yang membuat para penggemar semakin heboh adalah fakta bahwa fotografi di majalah itu dikerjakan oleh fotografer ternama Mika Ninagawa. Dia dikenal dengan karya-karyanya yang indah seperti yang terlihat di film-film populer Jepang seperti Helter Skelter, Sakuran, Followers, Dinner, dan masih banyak lagi. Selain itu, dia telah memotret tokoh-tokoh terkemuka seperti tokoh skater legendaris Jepang Yuzuru Hanyu sebelumnya ketika dia berada di sampul majalah yang sama di antara orang-orang lainnya. Dengan rekam jejak seperti itu, terbukti bahwa Mika adalah seorang master dan berada di puncak keahliannya meningkatkan antisipasi untuk hasil sesinya dengan Jimin. Mengingat dia sudah menjadi dewa visual, fans tidak sabar untuk mencari tahu. Para penggemar yang bersemangat dengan cepat melakukan pre-order mengetahui bahwa kerjasama antara Mika dan Jimin akan menjadi salah satu di buku sejarah. Mika yang melihat beberapa reaksi mereka memposting beberapa komentar mereka di Instagram Story. Tidak lama setelah berita fitur majalah ini diumumkan dan sesuai dengan kata-kata penggemar untuk segera membuat pre-order, Era edisi April sudah melesat ke puncak peringkat buku terlaris dan buku terlaris dalam peringkat rilis baru di Amazon Jepang. Edisi majalah yang sama juga menempati posisi teratas di antara buku terlaris di Net7, platform online Jepang lainnya. Sekali lagi, Mika mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar dan memposting tentang peringkat buku terlaris di Amazon dan menjanjikan tekadnya untuk melihat masalah yang luar biasa bagi mereka. Sementara itu, cover Vogue Korea Jimin dengan cepat menjadi buku terlaris di toko buku terbesar Korea Selatan. Jadwal Jimin telah padat sejak pengumuman dimulainya proyek solo untuk anggota BTS karena grup itu sedang dalam masa jeda. Dia punya banyak kegiatan untuk ditampilkan, mulai dari kolaborasi musik hingga dukungan merek untuk beberapa merek terbesar di dunia, dan menghiasi banyak sampul majalah untuk majalah berreputasi tinggi untuk menyebutkan beberapa. Sejauh ini, sejak awal tahun 2023, Jimin telah menghiasi sampul 7 majalah. Pada tanggal 7 Maret, Vogue Korea mengumumkan bahwa Jimin akan tampil di sampul majalah edisi April, mendeskripsikannya sebagai halus dan kuat, pemalu tapi berani. Jimin tidak melakukan apapun selain mengisi pikiran semua orang dengan kebahagiaan. Untuk edisi April ini akan ada 3 sampul berbeda dengan volume majalah terdiri dari 30 halaman, berisi pemotretan dan wawancara dalam berbagai bahasa. Wawancara akan memungkinkan penggemar untuk melihat ke dalam pikiran Jimin sebelum perilisan album solo pertamanya. Jimin selalu membuat penggemar terpesona dengan konsep yang dia buat untuk hal-hal seperti pemotretan atau fotofolio, dan untuk penampilan solonya, jadi penggemar sangat ingin melihat apa yang dia miliki kali ini. Ini bersamaan dengan fakta bahwa visual benar-benar menakjubkan di ketiga sampul yang diungkap oleh Vogue Korea, memacu adrenalin, dan penggemar tidak sabar untuk mendapatkan salinan majalah itu. Dengan demikian, hanya beberapa jam setelah pembukaan pre-order untuk sampul majalah itu, ketiga sampul itu menempati posisi 3 teratas buku terlaris di 3 toko buku terbesar di Korea Selatan, yaitu Kyobo, Aladdin, dan Yes24. 3 sampul Jimin benar-benar mendominasi daftar buku terlaris dalam berbagai kategori seperti real time, harian, mingguan, bulanan, dan rilis baru, menunjukkan popularitasnya luar biasa dan kekuatan merek yang tak terukur. Volume penjualan yang tinggi dan diharapkan karena Jimin selalu menarik konsumen, membuat mereka tertarik pada apapun yang berhubungan dengannya. Mengingat kali ini dia secara teknis adalah majalah itu sendiri, minatnya akan jauh lebih tinggi. Ketika sampulnya diluncurkan, dia mengambil alih tren Twitter di seluruh dunia, mendaftarkan tren di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, serta menempati 2 besar tren dunia. Tren ini dengan cepat muncul saat para penggemar bereaksi terhadap sampulnya, memuji ketampanan Jimin yang mempesona, kemampuannya untuk terlihat bagus dalam segala hal yang dia kenakan. Cara dia mengiklankan produk tetapi tetap membuatnya terlihat sangat alami dan tidak seperti iklan, dan banyak lagi. Beberapa outlet berita melaporkan acara ini, melihat seberapa besar minat dan buzz yang dihasilkan secara online.
Jimin sebelumnya melakukan wawancara lain dengan Vogue Korea di mana majalah itu sekali lagi menekankan keunikannya bahwa Jimin benar-benar satu-satunya dan bahwa tidak mungkin untuk melupakannya setelah melihat dan mendengarnya bernyanyi. Yang kedua, para penggemar merayakan ulang tahun ketiga host pemecah rekor VBTS Sweet Night dengan berdonasi ke badan amal. Penggemar anggota BTS Kim Taehyung alias V merayakan lagunya dengan cara bermakna. 3 tahun lalu, 13 Maret, Taehyung merilis Sweet Night, sebuah OST untuk drama Korea Itaewon Class. Taehyung memamerkan bakatnya sebagai penyanyi penulis lagu dengan berpartisipasi dalam menulis, menyusun, memproduksi, dan menyanyikan lagu itu. Sweet Night kemudian mencapai rekor besar, termasuk menjadi OST Korea yang paling banyak diputar dalam sejarah Spotify dan lagu dengan peringkat 1 terbanyak dalam sejarah iTunes. Dalam rangka memperingati 3 tahun Sweet Night, penggemar global Taehyung menambahkan arti dengan merayakan acara itu dengan berdonasi. BTS Union menyumbang ke World Heart Federation, suara terkemuka di bidang kesehatan kardiovaskular global. BTS Australia menyumbang ke Kids Undercover, sebuah organisasi yang membantu kaum muda yang beresiko menjadi tunawisma. BTS Vietnam menyumbangkan paket makanan ke keluarga miskin di komunitas lokal. KTH Paraguay berdonasi ke LBV Paraguay, sebuah organisasi yang mendukung orang-orang dalam keadaan rentan di bidang pendidikan, sosial, dan kampanye donasi. Seorang penggemar menyumbang ke program Houston Children's Charity yang menyediakan kasur, rangka tempat tidur, spray, bantal, dan selimut kepada lebih dari 25.000 anak yang membutuhkan. Yang ketiga, J-Hope duduk di antara penonton, berinteraksi dengan penggemar, dan memberikan penampilan gaya bebas spektakuler di J-Park Drive. J-Hope telah membuat penampilan yang mengesankan di J-Park Drive dengan semua kewaspadaannya. Seperti yang diberitakan, member BTS itu menjadi yang pertama tampil di program musik terbaru KBS yang dibawakan oleh J-Park. Pada episode yang ditayangkan pada 12 Maret, J-Hope sukses besar saat ia membawakan pertunjukan langsung Chicken Noodle Soup, On the Street, More, Arson. Selain tantangan tarian gaya bebas hingga Blue Check dan versi remix dari Dynamite dan Buttermilk BTS. Yang membuat episode ini spesial adalah J-Hope dan J-Park duduk di bagian penonton. Menurut program itu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah program musik larut malam KBS untuk membawa acara dan tamu yang melakukannya. Duduk bersama para penggemarnya, J-Hope membuat orang yang duduk di sebelahnya bergedi gembira. Kamera terus memotret fans di sebelah J-Hope yang membuat seluruh penonton tertawa. Di forum online, netizen memuji J-Hope karena menatap penuh kasih sayang untuk meredakan ketegangan. Sepanjang episode, member BTS itu juga berinteraksi dengan penonton dengan menari, menyanyi, hingga rap dari jarak dekat. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.